selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas topik yang penting untuk lingkungan kita, yaitu bioremediasi. Topik ini berperan besar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bumi. Tapi, apa sih itu bioremediasi? Yuk kita simak bersama-sama. Bioremediasi adalah proses yang memanfaatkan organisme makhluk hidup seperti mikroba dan bakteri untuk membersihkan lingkungan dari kontaminan dan polutan. Prinsip yang diampu oleh bioremediasi yaitu menggunakan mikroba untuk menguraikan senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman dan tidak beracun. Nah, pada bioremediasi ini memiliki dua pendekatan. Yang pertama pendekatan secara in situ dan yang kedua pendekatan secara ex situ. Pendekatan secara in situ yaitu pendekatan yang dilakukan langsung di lokasi kontaminan tanpa memindahkan material ke lokasi lain untuk dilakukan uji selanjutnya. Sedangkan pendekatan secara ex situ yaitu pendekatan yang dilakukan pemindahan ke lokasi lain untuk diolah lebih lanjut. Nah, pada proses ini sangat ramah lingkungan karena proses ini memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme untuk mendaur dan mengurai zat yang berbahaya dalam lingkungan kita. Bioremediasi dapat dilakukan di berbagai media seperti air, tanah, dan udara. Mari kita bahas satu persatu dimulai dengan air terlebih dahulu. Air seringkali terkontaminasi oleh limbah industri, tumpahan minyak, bahkan bahan kimia yang berbahaya. Untuk mengatasi masalah ini, mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi bahan berbahaya dapat digunakan secara langsung di lokasi terkena kontaminan. Proses ini disebut bioremediasi in situ, di mana mikroorganisme diterapkan langsung di lokasi pencemaran untuk menguraikan polutan tersebut menjadi senyawa yang lebih aman seperti karbon dioksida dan air. Di tanah, bioremediasi digunakan untuk membersihkan tanah dari pencemaran logam berat, bahan kimia, dan tumpahan minyak. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendegradasi polutan organik di dalam tanah. Seperti halnya air, bioremediasi tanah dilakukan secara in situ maupun ex situ, yaitu dengan memindahkan tanah yang tercemar untuk proses di luar lokasi dalam fasilitas pengolahan yang lebih terkendali. Polusi udara juga menjadi masalah besar di negara kita ini. Dengan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan senyawa organik volatif atau VOC, di sini bioremediasi udara berperan penting. Fitoremediasi dapat digunakan untuk masalah ini. Fitoremediasi adalah salah satu metode bioremediasi udara di mana tanaman nantinya akan menyerap atau mengakumulasi polutan seperti gas berbahaya. Bioremediasi memiliki banyak keuntungan, mulai dari ramah lingkungan hingga biaya yang diperlukan lebih rendah daripada teknologi pembersih lainnya. Dengan menggunakan metode secara alami, bioremediasi mengurangi penggunaan bahan kimia dan dampak negatif lainnya. Selain itu, bioremediasi juga berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terkontaminasi, seperti memperbaiki kualitas tanah dan air, serta memperbaiki udara yang tercemar. Tentunya, bioremediasi juga memiliki tantangan yang akan dihadapi apabila kita menggunakan metode ini. Proses yang dilakukan dalam bioremediasi itu cenderung lebih lama dibandingkan proses yang menggunakan teknik-teknik tidak secara alami. Dan keberhasilan sangat bergantung pada jenis polutan, kondisi lingkungan, serta keberadaan mikroorganisme yang tepat. Beberapa polutan mungkin memerlukan teknik khusus atau tambahan untuk mengoptimalisasi seperti penambahan nutrisi atau oksigen untuk mendukung aktivitas mikroorganisme yang lebih efektif. Bioremediasi adalah solusi keberlanjutan yang menawarkan harapan untuk memulihkan kualitas lingkungan. Dengan memanfaatkan kekuatan alam, kita bisa mengurangi pencemaran dan menciptakan dunia yang lebih bersih dan sehat untuk masa depan. Nah,
Teman-teman sudah mendengarkan dan melihat bagaimana bioremediasi bekerja kan? Sekarang teman-teman sudah lebih paham apa itu bioremediasi. Setelah ini, teman-teman bisa menerapkan bioremediasi di lingkungan sekitar teman-teman ya. Sekian video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!